yang berjudul meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran melalui media Google Form di SDN Impres Boyaoge Palu. Silakan Uskal sampaikan sesingkat-singkatnya, yang penting dapat dimengerti apa yang Anda lakukan dalam 1 bulan ke depan. Silakan. Mohon izin Pak untuk share screen. Mohon izin, apakah sudah? Sudah kelihatan. Okay. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Novalina, yang saya hormati Bapak Coach Pak Abu Bakar, yang saya hormati Ibu mentor saya, Ibu Salbia. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Uskal, unit kerja saya di SD Impres Boyaoge. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran melalui media Google Form di SD Impres Boyaoge. Adapun isu yang saya angkat telah melalui analisis isu menggunakan tapisan APKL, USG, dan Fishbone. Dari analisis isu tersebut diperoleh isu utama, yaitu belum optimalnya kemampuan guru dalam pembelajaran daring di SD Impres Boyaoge. Adapun hal-hal yang melatar belakangi saya mengangkat hal tersebut adalah yang pertama, 60% orang tua kurang mengontrol dan mengecek anak dalam setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, jika anak diberikan tugas, kadang dia tidak pulang ke gurunya kembali, karena ini diakibatkan karena orang tua sibuk dengan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah 10 orang guru yang berada di SD Impres Boyaoge, 70% diantaranya tidak bisa mengoperasikan perangkat-perangkat teknologi informasi ataupun media pembelajaran daring, termasuk yaitu media Google Form. Apa itu Google Form? Google Form adalah merupakan media yang berfungsi sebagai Google Formulir yang berfungsi sebagai survei, dipakai sebagai survei. Kemudian yang kedua bisa juga dipakai untuk menilai tugas siswa. Tetapi ini digunakan biasanya dia secara daring. Mengapa saya mengangkat ini? Karena menurut saya Google Form ini sangat efisien bagi guru. Pertama, karena guru tidak repot-repot lagi memeriksa soal. Kedua, tidak lama pengerjaannya. Selanjutnya, rancangan aktualisasi saya mengacu pada visi misi Kota Palu, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh, menghadapi perkembangan global, dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID-19. Ini gambaran SD saya. Nah, langsung ke tahap kegiatan aktualisasi. Di kegiatan aktualisasi, tahap kegiatannya selanjutnya ya, mohon maaf sebelumnya Bu, saya hanya akan memaparkan satu tahapan saja, satu kegiatan saja di tahapan 1. Selanjutnya nanti saya akan bacakan. Di kegiatan 1 itu yaitu membuat persiapan aktualisasi. Yang pertama adalah menyiapkan bahan dan rancangan kegiatan. Outputnya adalah bahan dan rancangan kegiatan. Kemudian yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya adalah adanya masukan dan arahan dari mentor. Ketiga, membentuk panitia pelaksana aktualisasi. Hasilnya adalah terbentuk panitia pelaksana kegiatan aktualisasi.
Adapun kaitannya dengan nilai-nilai ASN, yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan kejelasan target. Di tahapan ini, saya akan mencoba menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dan kejelasan target. Dalam hal ini, saya akan menyelesaikan pekerjaan dan tugas saya secara tuntas, sesuai dengan perencanaan dan target yang ingin dicapai. Dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, nilai ASN yang kedua adalah nasionalisme atau ketuhanan. Nah, di dalam nilai ketuhanan ini, saya akan dalam pekerjaannya saya akan menyertakan Tuhan dalam setiap pekerjaannya saya. Kemudian yang ketiga, etika publik. Etika publik ini adalah terbuka. Jadi terbuka ini adalah saya akan menerapkan etika publik terbuka jika ada masukan kepada saya tentang rancangan saya, maka saya siap untuk menerimanya. Kemudian yang keempat, komitmen mutu. Komitmen mutu itu saya masukkan nilainya yaitu efektif, efisien, dan inovatif. Jadi di dalam komitmen mutu ini saya menyiapkan bahan dan rancangan ini selain mudah dimengerti, kemudian jelas dan juga berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian yang kelima, nilai ASN yang kelima adalah anti korupsi, yaitu mandiri dan kerja keras. Mandiri dan kerja keras ini adalah jika saya melakukan ini, merancang kegiatan bahan rancangan ini, saya melakukan sendiri tanpa menyuruh orang lain. Kemudian saya akan bekerja keras dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, nilai-nilai ASN yang di tahapan 2, saya kaitkan dengan nilai ASN, yaitu yang pertama akuntabilitas, yaitu kejelasan target. Kejelasan target ini jika berkonsultasi dengan mentor, maka jika mentor mengatakan dia ingin 1 hari ini selesai, maka hari ini dia harus selesai. Kemudian nasionalisme, ada ketuhanan dan kerakyatan. Nasionalisme dan ketuhanan dan kerakyatan. Nah, ketuhanan ini menjadi pada saat bertemu mentor, saya harus jadi setiap saya bertemu mentor, ada baiknya saya berdoa, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi konsultasi saya akan dapat dimengerti dan bisa diberi masukan oleh mentor. Kemudian etika publik. Etika publik ini adalah terbuka, sopan, dan bersikap hormat. Ya. Pada saat saya berkonsultasi dengan mentor saya akan bersikap terbuka. Jadi apapun kondisinya, kemudian ibu mentor mengatakan masukan, saya akan menerima dengan baik. Kemudian saya akan berkata sopan, kemudian menghormati apa yang diberikan oleh mentor saya. Kemudian yang keempat, komitmen mutu. Jadi orientasi mutu, yaitu orientasi mutu kemudian selanjutnya anti korupsi, yaitu mandiri dan kerja keras. Jadi anti korupsi adalah mandiri. Jadi saya akan menyelesaikan sendiri apa yang diberikan oleh mentor itu sendiri. Kemudian yang ketiga. Baik, Uskal, berikutnya langsung saja ke kegiatan dan tahapannya. Iya Bu. Oke. Ya, kemudian yang tahapan yang kedua, yang ketiga yaitu membuat kisi-kisi. Yang pertama tahapannya adalah menentukan KD yang diukur, kemudian yang kedua memilih materi yang esensial, kemudian yang ketiga merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar, kemudian selanjutnya yaitu yang di keempat, di keempat itu adalah membuat soal di media Google Form. Yang pertama itu adalah mencari referensi tentang media Google Form, kemudian yang kedua merancang, kemudian yang terakhir adalah memasukkan soal ke dalam Google Form. Kemudian yang terakhir adalah ini adalah jadwal rancangan aktualisasi saya. Ini dalam waktu
kurun dalam 1 bulan ke depan ada 4 kegiatan, ada 4 kegiatan, 12 tahap kegiatan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Uskal sudah menyampaikan secara singkat paparan rencana kegiatan ataupun rencana aktualisasi 1 bulan ke depan. Ibu mentor silakan Bu Salvia bisa memberikan argumentasi, dukungan dan penguatan apa yang disampaikan oleh Saudara Uskal tadi. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Andono Viano Valina selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Abu Bakar Ahmad Ali selaku host. Yang saya hormati Bapak Rohandi selaku host dan rekan sejawat Pak Uskal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika saya melihat, mendengarkan kita sama-sama menyaksikan paparan Pak Uskal tadi, dengan judul meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran melalui media Google Forum di SDN Impres Boyoge, saya sangat setuju sekali. Karena dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini, kita harus dituntut untuk melakukan inovasi di bidang pembelajaran, terutama berkaitan dengan iptek, informasi dan teknologi, serta penguasaan iptek di kalangan guru-guru dan tenaga kependidikan juga perlu ditingkatkan. Dan juga termasuk saya sendiri sebagai kepala sekolah, saya harus berinovatif. Kebetulan apa yang dipaparkan oleh Pak Uskal tadi ini memang benar adanya, karena apa Bapak Ibu, guru-guru saya syukur dia mengangkat judul seperti itu, sebab apa guru-guru saya, betul dia katakan 70% guru saya itu lansia, hanya 30% yang masih muda-muda. Jadi barangkali itu saya punya harapan, semoga apa yang disampaikan Pak Uskal tadi bisa dikembangkan, bisa menjadi masukan, menjadi pembelajaran, dia bawa ke sekolah untuk diajarkan kepada teman-temannya yang ada di sekolah. Ya, barangkali cukup sekian penyampaian saya pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih respon dukungannya, penguatannya, Ibu Mentor. Yang jelas karena usia lansia Bu ya, sehingga tidak terlalu mengerti IT. Iya, Pak. Tapi mereka punya semangat Pak tinggi. Semangat tinggi. Mereka punya, insya Allah. Yang penting jangan merasa diajar sama guru-guru masih insya Allah Pak, insya Allah. Mereka mau diajar. Baik ya. Nanti dibimbing terus ya anak buahnya. Insya Allah Pak, insya Allah. Terima kasih. Selanjutnya Ibu penguji, Ibu Novalina bisa memberikan masukan-masukan, saran, pertanyaan untuk melengkapi rancangan aktualisasi Saudara Uskal. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Salvia, Kepala Sekolah SDN Impres Boyoge. Bu, hati-hati Ibu, saya lihat dari sini anginnya sudah mulai kencang, ombaknya sudah mulai besar. Saya takut. Saya dari sini khawatir tadi lihat background Ibu, angin dan pantai yang sudah mulai sore, sudah mulai kencang, Bu. Terima kasih untuk dukungan Ibu terhadap Uskal. Yang saya hormati Bapak Coach, Bapak Abu Bakar. Yang saya banggakan, Uskal peserta Latsar tadi sudah mempresentasikan apa yang akan dilakukan 1 bulan ke depan terkait peningkatan kemampuan guru dalam pembelajaran melalui media Google. Jadi yang mau ditingkatkan justru gurunya ya. Iya. Gurunya tadi yang berapa? 70% lansia itu. Iya. Iya. Dengan menggunakan media Google Form. Nah, media Google Form kalau saya lihat di sini digunakan untuk melakukan apa ini?
soal-soal pre dan post test Iya. atau seperti apa? Google Form itu Bu biasa digunakan dia sebagai survei untuk kepuasan suatu produk biasa, tapi bisa juga dipakai untuk siswa. Jadi di masa pandemi begini Bu, kita susah untuk ketemu dengan Apa siswa. aja yang mau ditaruh di Google Form itu apa aja? Soal semua Ibu. Soal. Jadi cara menaruh soal di dalam Google Form. Tetapi sebelum itu saya harus bikin kisi-kisi dulu karena sekarang kita tidak bisa ketemu sama-sama siswa karena kenapa kalau waktu pertama kita COVID itu masih bisa door to door, tapi sekarang tidak bisa. Datang ke sekolah juga tidak bisa. Jadi kalau misalnya kalau guru-guru bisa pakai Google Form, maka dia tidak repot lagi untuk datang bolak-balik ke sekolah. Jadi resiko COVID-nya juga agak rendah. Oke, jadi Uskal mau ngajari Bapak dan Ibu guru yang ada di SDN Boyoge ini untuk menggunakan Google Form sebagai media untuk menyimpan soal-soal yang akan dikerjakan oleh anak-anak itu. Ya, maksudnya ini sih. Iya, Bu. Oke. Itu saja intinya ya. Iya, Bu. Terus kisi-kisi tadi ininya untuk apa? Kalau Kebutuhannya kisi-kisi untuk apa? sebenarnya Bu, kalau sebelum bikin soal itu sebenarnya ada kisi-kisi. Itu yang utama. Karena tidak bisa kita dari kurikulum itu langsung misalnya kita habis mengajar, kita langsung bikin soal, tidak. Kita harus bikin kisi-kisi dulu agar supaya soal itu teratur jalannya kemana, kemudian kita bisa menggolongkan mana siswa yang tingkatan pemahamannya rendah dan mana yang tinggi. Di situ bisa dirata-ratakan. Kalau memang siswanya rendah, maka di kisi-kisi soalnya bisa diukur dari situ. Di materi apa siswa rata-rata siswa yang pemahamannya belum dapat gitu ya? Iya. Begitu ya. Oke, berarti itu yang harus didalami nanti oleh guru. Terus modul di-upload-nya di mana? Di Google Form juga? Kalau modul Bu untuk mengajarkan guru-guru nanti untuk modul. Oh, jadi, ini modul penggunaan Google Form. Oke. Ya. Saya kira ini modul bahan ajar, bukan. Bukan. Oke. Jadi berapa kali nih guru-guru nanti diajari? 4 atau 5 pertemuan? 4 atau 5 kali pertemuan. Hasilnya semua guru sudah harus mengupload soalnya. Bisa begitu? Bisa, Bu. Jadi nanti evaluasinya di akhir, Uskal menunjukkan guru-gurunya yang sudah mengupload menggunakan Google Form dan memanfaatkan Google Form untuk menyimpan soal-soal ujian, soal-soal iya. Bisa begitu ya? Ya, kalau untuk yang terakhir nanti untuk evaluasi mereka, nanti mereka akan mengoperasikan sendiri bagaimana cara memasukkan soal ke dalam Google Form. Jadi kemauannya saya, inovasinya saya di sekolah saya itu guru-guru itu pintar semua memasukkan ke dalam Google Drive karena saya lihat ya, makanya nanti evaluasinya dilihat ada berapa nanti guru-guru lansia yang sudah ya termasuk guru-guru termasuk yang lansia ini yang sudah bisa menggunakan Google Form itu ya. Terjadi peningkatan enggak setelah diberikan modul, diberikan BIMTEK gitu ya, pelatihan ya, diajari mereka udah bisa atau belum. Oke. 8 kali pertemuan. Oke. Lalu yang berikutnya ini nilainya nanti ditambah lagi ini ya. Kamu udah bisa menjelaskan tadi tentang nilai-nilainya, tapi tambahkan lagi ini ya. Siap, Bu. Pasti masih bisa digali lagi. Oke, saya kira itu saja ya. Pastikan kegiatannya bisa dilaksanakan dan betul-betul hasilnya bagus. Selain Google Form, apalagi yang kira-kira bisa dipakai dalam proses pembelajaran? Ada Google Meet juga bisa, Google Slide juga bisa, Bu. Google Classroom juga bisa. Kalau dalam 1 bulan bisa ngajari guru sharing knowledge ke guru-guru lain untuk Google Meet dan Google Form, bisa enggak? Insya Allah bisa, Bu. Oke, yang satu lagi Google apa?
Satu lagi Google apa? Google Classroom. Tapi Google Classroom itu agak luas dia. Semua. Tidak tercukup waktunya tercover selama 1 bulan itu. Karena ada dia ada Google Slide, ada Google Form-nya, ada Google dokumennya, agak banyak. Jadi Kalau waktunya, satu saja yang Google Slide itu? ya, kalau Google Slide itu hampir sama dengan PowerPoint, Bu. Iya, makanya Ya. itu bisa enggak? Bisa, insya Allah bisa. Jadi Google Classroom-nya satu saja yang tadi Google Slide-nya. Bisa Ya. enggak? Ya Ibu ya. Jadi guru-gurunya nih yang sekarang dikasih pelajaran 3 hal nanti. Gunakan Google apa? Google Form, Google Slide, sama apa lagi tadi? Insya Allah bisa Bu. Insya Google Allah. Meet. Ya, Uskal ya. Ya, 3 ya. Jadi nanti kelihatan tuh guru-gurunya sudah, wah udah kekinian gurunya, sudah bisa menyesuaikan dengan teknologi informasi. Karena mau tidak mau Bu, guru harus menyesuaikan karena kondisi kita belajar sekarang seperti itu. Mau berharap ketemu tatap muka, mungkin kita sampai bulan apa belum bisa. Jadi kita yang harus cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi sekarang. Ya, jadi 3 hal yang di-sharingkan, dibimtekkan ke guru-guru ya, Uskal ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Pastikan nilai-nilainya teraktualisasi, pastikan peran dan kedudukan ASN-nya juga teraktualisasi, jangan hanya sekedar dihafalin, disampaikan tadi pengertiannya, tapi betul-betul diimplementasikan, betul-betul dihabituasikan, ya, dibiasakan, sehingga nanti mau ada tidak ada kepala sekolah dalam pekerjaan setelah latsar ini nanti ke depan, sepanjang karirnya Uskal, selalu diwarnai oleh nilai-nilai dasar ASN dan peran dan kedudukan ASN. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Baik, nilai Ibu Uskal. Novak, sepertinya Pak Abu terkeluar. Saya telepon dulu. Oh, sudah ada. Silakan Pak untuk ini penyampaian dari Bapak sebagai coach untuk Pak Uskal. Sudah tadi ya? Iya, Ini? dari Ibu Nova sudah, tinggal dari Oh, Bapak iya, lagi. iya. Oke, makasih banyak Ibu penguji, Bapak Lina. Selanjutnya sudah dicatat semua tadi Uskal ya. Ada tantangan ini, jadi jangan cuman Google Form, tapi bisa ditambahkan Google Meet, Google Slide. Tapi pelan-pelan ya, apa ini guru milenial ini jangan sampai jadi mengantuk, akhirnya ditinggalkan ini pembelajaran ini. Ya, Jadi pelan-pelan berikan metode-metode pendekatan yang bagus, nanti dikawal sama Ibu mentor ya, mentornya. Saya kira bagus ya, sangat bermanfaat di tengah-tengah pandemi COVID ini. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan ini ketiga metode ini, Google Meet, Google Slide, dan Google Form ini bisa diperlihatkan hasilnya nanti. Oke, Uskal? Siap, Pak. Siap. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bu penguji, Bu mentor. Akhir daripada sesi ini, mari kita beri aplaus yang meriah kepada Saudara Uskal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya serahkan kepada Pak Host. Ya, terima kasih untuk Ibu penguji dan Pak Coach atas saran-saran dan masukannya. Pak Uskal, saya cuma minta kalau Bapak bisa lakukan ini, sekolah lain bisa mengikuti sekolah Bapak. Jadi sekolah percontohan untuk di Kota Palu. Oke, tadi karena mentor dari Pak Uskal sudah keluar, mungkin sedikit terkendala jaringan, jadi Pak Uskal saya persilakan ke main room. Ya, untuk sesi ke-8 telah selesai, kita lanjutkan ke sesi ke-9.